Sejumlah kepala daerah di Indonesia cenderung aktif menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan mendekatkan diri ke masyarakat. Pengikut mereka di berbagai platform media sosial mencapai jutaan orang. Pemimpin daerah menggunakan medsosnya untuk berinteraksi dengan warga, menyampaikan kegiatan, hingga menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Namun beberapa konflik juga tampak jika pemimpin tersebut berseteru dengan pihak lain. Seperti yang terjadi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berseteru dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani. Puan menyindir pemimpin tidak hanya bekerja melalui media sosial, namun harus dapat membuktikan kinerjanya di lapangan. Selanjutnya Ganjar menanggapi Puan dan mengaku aktif menggunakan media sosial sejak menjadi anggota DPR. Ia duduk di parlemen dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejak 2004 sampai 2013. Sejak menjadi wakil rakyat, Ganjar mengaku aktif berselancar di media sosial. Saat ini akun Twitter @ganjarpranowo telah memiliki 1,9 juta follower. Sementara akun Instagramnya memiliki 3,4 juta pengikut. Ganjar juga sering siaran langsung di media sosial bersama sejumlah para pesohor dan membahas sejumlah persoalan yang terjadi di masyarakat. Tak hanya Ganjar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wagub Jawa Timur Emil Dardak dan lainnya juga sering menggunakan media sosial untuk lebih dekat dengan masyarakat. Diharapkan para pemimpin dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan tetap dapat bekerja, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, sejumlah kepala daerah di Indonesia aktif menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan warga. Mereka juga menampung aspirasi hingga menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Namun beberapa konflik terlihat jika pemimpin berseteru dengan pihak lain. Salah satunya yang terjadi antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Ketua DPR Puan Maharani. Selanjutnya bagaimana langkah yang dapat dilakukan kepala daerah agar bijak menggunakan media sosial dan tetap dapat melayani masyarakat. Untuk membahas hal itu telah bergabung bersama kami pakar komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Herianto. Selamat siang Mas Gun Gun. Apa kabar? Baik, Mas Gun Gun, terima kasih sudah bergabung bersama kami siang ini. Mas Gun Gun dan pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan pengamat media sosial Enda Nasution. Selamat siang, Mas Enda. Selamat siang, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelum saya ke Mas Enda, saya mau tanya ke Mas Gun Gun dulu nih. Mas Gun Gun, kalau kita lihat ini sebenarnya sah-sah aja nggak sih kalau kepala daerah itu aktif bermain atau menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat? Sangat sah dan lumrah saya pikir karena ini kan era komunikasi digital. Di demokrasi saat ini itu bisa menunjang sebenarnya dalam konteks barrier atau hambatan komunikasi dari kelompok supra, dalam konteks ini eksekutif, suprastruktur seperti di pemerintah, teman-teman di kepala daerah dengan warga. Jadi sebenarnya ada tiga hal yang menyebabkan itu menjadi lumrah dan sah, Mbak Anggita. Pertama itu soal tingkat penetrasi internet di Indonesia yang tinggi. Ya, 73,7% kalau berdasarkan data We Are Social yang dirilis bulan Januari 2021. Berarti sekitar 202,6 juta tuh ya internet user di Indonesia. Jadi itu besar sekali ceruknya. Kemudian yang menggunakan media sosial itu 61,8%, berarti 170 juta. Artinya pertama dari sudut penggunaan kanal, ini adalah kanal baru yang potensial untuk dijadikan semacam media komunikasi antara para pejabat atau politisi dengan warga biasa. Kemudian yang kedua itu menyangkut content of message atau isi pesan gitu ya. Saya pikir salah satu hal yang paling penting dalam konteks penggunaan media sosial itu adalah pengkarakteran dari media sosialnya itu sendiri. Contoh misalnya tentu akan berbeda pendekatannya dengan media konvensional yang kecenderungannya itu searah ya, atau one way traffic communications. Kalau di media sosial itu kan harus bersifat interaktif
maka isi pesan apapun sebenarnya kekuatannya adalah pada interaktifnya si kepala daerah ataupun para politisi pada umumnya itu pada saat membangun engagement gitu ya dengan masyarakat atau dengan netizennya. Kemudian yang ketiga, tentu dalam konteks strategi itu bisa dimanfaatkan untuk apa aja, misalnya penyebaran narasi, sebut aja misalnya program-program pemerintah kan perlu didiseminasikan. Nggak cukup sekarang diseminasi itu melalui media konvensional, bisa menggunakan contoh misalnya media sosial yang mereka miliki untuk mempercepat atau akselerasi sampainya informasi baik atau positif itu pada halayak. Tetapi tentu bukan hanya narasi positif yang ada di media sosial, banyak juga kan yang tidak suka melakukan kritik atau bahkan propaganda. Sehingga bisa kemudian dipakai juga untuk semacam kontra narasi atau kontra propaganda. Karena tidak seluruhnya melegitimasi, tapi sebagian diantaranya juga mendelegitimasi. Sehingga proses itu bisa diantisipasi, juga bisa kemudian dibatasin, direstriksi gitu ya, semacam damage control begitu ya, itu melalui media sosial juga. Selain tentu juga dalam konteks politik tidak bisa kita nafikan, Mas Enda tahu persis nih bagaimana misalnya media sosial itu dalam banyak hal itu juga bisa kemudian dimanfaatkan untuk memperkuat personal branding ya si masing-masing politisi ataupun kepala daerah, apalagi misalnya dia punya kans dalam perebutan kepemimpinan nasional di masa mendatang, atau paling tidak misalnya memperkuat personal branding dia sebagai kepala daerah yang punya kapasitas. Itu yang disebut dalam konteks komunikasi politik sebagai political publicity. Ya, publicity itu menurut saya memang akan dilakukan, jadi tidak bisa menafikan keberadaan media sosial. Baik, jadi ini demikian sih Mbak Anggita. Baik, jadi artinya media sosial ini sebenarnya adalah saluran yang bagus deh untuk membangun kedekatan dengan masyarakat jika dimanfaatkan secara bijak ya Mas Gun-Gun. Saya mau tanya ke Mas Enda. Mas Enda, ini kalau Anda melihat pola komunikasi yang dibangun oleh kepala daerah dengan masyarakat melalui media sosial, sejauh ini seperti apa Mas? Agak ada perbedaan-perbedaan ya, karena juga yang jadi kendala tentunya pada saat seorang politisi dengan audiens yang begitu besar, jutaan followersnya, maka tentu tingkat interaksi dia juga agak sudah tidak bisa dikategorikan seperti interaksi dalam bentuk akun biasa ya. Karena jumlahnya begitu banyak, tentu dia nggak bisa mereply atau membalas atau bahkan membaca satu persatu komentar yang masuk. Nah, sehingga biasanya kalau saya seringkali menyarankan ada tim ya, dan lebih bertanggung jawab ada tim, karena apapun yang disampaikan lewat komunikasi di media sosial bisa dianggap sebagai sebuah pernyataan resmi juga. Bahkan dalam beberapa kasus yang saya tahu bukan hanya konstituen yang mengikuti, tapi pemerintah daerah ini juga diikuti oleh ASN-ASN di daerahnya, karena seringkali mungkin informasi tentang kebijakan didapat lewat media sosialnya dulu dibandingkan dengan jalur resmi lewat birokrasi gitu. Jadi memang kalau saya melihat sementara ini masih dalam proses ya, tentu yang akun-akun yang besar seperti Pak Jokowi, Ridwan Kamil, Mas Ganjar, Mas Anies Baswedan itu sudah berjalan dengan tanpa ada kontroversi ya, dalam arti konten-konten yang diberikan pun ya sebagian adalah pencitraan, sebagian tentu adalah kebijakan maupun kegiatan sehari-hari. Tapi mungkin yang mau saya garis bawahi adalah justru tadi ya, jangan sampai malah lebih repot atau lebih rame di pencitraannya dibandingkan dengan pekerjaan atau hasil pekerjaan yang untuk capaian-capaian yang konkret dalam membangun daerahnya jangan sampai dilupakan, justru lebih sibuk dan lebih gencar mengkampanyekan pencitraan lewat media sosialnya gitu. Artinya yang Anda lihat sejauh ini cara kepala daerah menggunakan sosial media itu lebih ke self branding begitu ya Mas Enda, atau seperti apa? Sebenarnya akun media sosial politisi atau pemerintah daerah ini bisa digunakan untuk banyak hal ya, dan sesuatu yang positif tentunya. Karena masyarakat bisa punya akses langsung ke sang pemimpin, begitu juga secara ideal sebenarnya si pemerintah daerah atau pemimpin daerah ini juga bisa mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat. Tapi tadi mungkin ketika sudah masuk dalam saling
justru tidak positif gitu ya, malah saling lempar, mungkin sindir menyindir gitu kan, itu juga malah membuat konstituen atau pendukungnya juga malah rame jadinya di media sosial. Jadi harusnya dimanfaatkan untuk mendinginkan suasana atau untuk hal-hal yang sifatnya berdiskusi mungkin atau mencari ide baru gitu ya. Tapi jangan sampai justru malah lebih berat ke arah rame-rame atau bertengkar di media sosial. Justru itu yang kita nggak mau lihat dari para pemimpin kita kalau buat saya. Baik, saya ke Mas Gun Gun dulu. Mas Gun Gun, ini ada ketegangan begitu ya antara PDIP dengan Pak Ganjar Pranowo. Sebelumnya Puan Maharani menyindir pemimpin yang sebenarnya itu adalah pemimpin yang berada di lapangan dan bukan yang aktif di sosial media. Ini kalau Anda melihat di balik pernyataan Puan Maharani ini, memangnya seperti apa pola komunikasi yang dibangun oleh Ganjar Pranowo melalui media sosial? Saya selalu membaca realitas politik itu dengan hati-hati ya, dengan selektif. Maksud saya, kita tidak boleh linier memaknainya. Jadi saya selalu menyediakan lebih dari satu cara baca. Jadi saya pertama itu melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak Puan, termasuk juga Mas Bambang Pacul, ya, sebagai orang yang kemudian memimpin ya PDI Perjuangan di Jawa Tengah, saya pikir message-nya jelas, yakni kandidasi di PDIP itu masih sangat tersentral di Ibu Mega, begitu. Jadi ada fatsun yang harus kemudian dipahami oleh seluruh kader PDI Perjuangan, ya, bahwa kandidasi terlebih dalam konteks isu strategis 2024 itu masih menempatkan Ibu Mega di puncak hierarki otoritas, sehingga pesan itu jelas, eksplisit, ingin memberi warning sebenarnya kepada seluruh kader PDI Perjuangan bahwa ya, tradisi politik di PDI Perjuangan yang kemudian masih menempatkan kewenangan itu pada Bu Mega. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh Mbak Puan, termasuk juga Pak Bambang Pacul, dan saya pikir Pak Sekjen ya, Pak Hasto, itu juga kalau dimaknai lebih besar sebenarnya, lebih luas maksud saya, itu bisa kita tempatkan dalam konteks manajemen konflik ya. Manajemen konflik itu kan tidak harus selalu mendestruksi, tapi dalam beberapa hal itu juga bisa jadi potensi. Maksud saya begini, ini PDI Perjuangan tentu berkeinginan Puan maju di 2024. Kita tidak bisa menafikan itu, bahwa ada peluang Puan menjadi satu di antara orang yang kemudian ingin dimajukan oleh PDI Perjuangan. Tetapi membaca opportunity structure atau struktur peluang dalam konteks kandidasi di Pilpres itu kan banyak faktor. Antara lain adalah suara yang harus diriset secara terus-menerus dari publik, misalnya melalui survei persepsi. Nah, siapa di antara nama-nama itu yang kemudian punya peluang? Masih ingat nggak 2014 dulu, itu tentu PDI juga harus akhirnya mendengar ya suara siapa yang kemudian probabilitas perolehan suaranya itu lebih potensial, sehingga kemudian di injury time akhirnya kemudian memutuskan misalnya Pak Jokowi maju menjadi kandidat mewakili PDI Perjuangan. Nah, maksud saya kalau konflik ini di-manage sebenarnya malah PDI Perjuangan bisa punya dua potensi. Satu, misalnya Puan ya untuk kemudian didorong menjadi capres, tetapi kalau kemudian elektabilitasnya menjelang proses kandidasi itu mendekati waktu akhir ternyata tidak bisa di-up lagi, itu memungkinkan aja best alternatifnya dia sudah punya Ganjar. Sebenarnya harus dibaca bahwa PDIP sebenarnya malah dengan konflik ini bisa punya potensi dua nama untuk kemudian masuk di bursa pencapresan. Gitu. Baik. Mas Gun Gun, kita akan lanjutkan pembicaraan kita siang ini usai jeda. Mas Enda, pemirsa tetaplah bersama kami, dan pemirsa mulai 2 November 2022, Berita 1 News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita 1 TV, gunakan TV digital atau gunakan set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Lunch Talk akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.